Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kepada Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari hingga malam hingga pada saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termuliakan nama-Mu sekarang esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang menjadi khotbah kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sama-sama kita mengucapkan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ya, abang ada sebuah cerita. Coba kamu bayangkan, misalnya si Syokta. Misalnya si Syokta di sekolah menggambar sebuah pelangi. Si Okta ini sangat senang pada waktu menggambar pelangi, sehingga si Okta mau menunjukkan kepada orang tuanya, tetapi datang si Cika. Si Cika datang si Cika, dicoret-coretlah gambar Syokta ini. Jadi marah Syokta. Apa perasaanmu kalau dicoret-coret? Marah. Biasanya kalau dicoret gambar kita, kalau dicoret teman kita, pasti kita kesalkan, sedih. Kita udah susah payah menggambar pelangi tersebut, tapi datang teman kita dicoret-coret. Padahal kita mau menunjukkan itu kepada mama kan. Setiap anak pasti pernah marah. Itu adalah perasaan yang sudah biasa. Biasa dong buruk jolma kan. Biasa dong tanya buruk jolma. Biasa dong anak warung bapak buruk jolma. Biasa dong mana terus kamu diguruki. Anaknya ada kamu diguruki, baru diguruki kamu di jauh. Masih buka. Jadi dari dokter dari so, marah itu bisa berbuat menjadi dosa. Marah itu bisa menjadi dosa. Di tamu bedanya orang lagi sih. So itu teh marah. Contoh marah dosa. Marah yang berdosa. Iya, cakap kotor baru. Iya, menyebut nama orang tua. Kamu bisa nama kotor. Iya, memukul, berkelahi. Kalau marah seperti itu, itulah marah yang berdosa. Tetapi adik-adik sekolah minggu tahu nggak ada marah yang tidak berdosa? Ayo siapa yang tahu? Seperti apa marah yang tidak berdosa? Apa? Iya. Baru ada di sini yang tahu cerita tentang Tuhan Yesus yang marah waktu Tuhan Yesus marah. Dia katanya guru Tuhan. Karena dia mau guru Tuhan kan. Iya, terus di sini saya tahu bobo cerita Tuhan Yesus nabur di bait Allah. Ada usaha kita mau bobo. Iya, maka Tuhan di sekolah minggu orang-orang tuh gereja kurang bentuk mana lagi, karena orang Tuhan Yesus, orang-orang tuh gereja ikut lama pendidikan dari Tuhan ini tidak kurang bodoh amat ke gereja kurang bentuk mana lagi karena orang bukan Tuhan.
Jadi Yesus itu tidak berbuat dosa dalam kemarahannya waktu di Bait Allah. Dia tidak membentak orang sembarangan. Karena apa tidak buruk? Karena dipakai lagi begereja berdagang, berjual lagi di Bait Allah kan? Karena ini mau merubah Tuhan Yesus tidak itu lagi. Jadi dari kitab Efesus 4 ayat 26 ini Tuhan ingin kita tahu bahwa yaitu marah itu boleh, tapi bisa diandalkan. Ayat ini menunjukkan bahwa marah bukan dosa. Marah itu bukan dosa asal kita tidak membiarkannya membuat kita melakukan hajat antar saudara kornia kakak usia kan kingan cara kotor berkelahi bosonya tuh buruk berdosa baik alai mulu lapasik payot tuh kita berorong rumah tanah salah terbaik buruk kita baik untuk ima dan berdosa. Jadi anak-anak ketika marah, ketika memukul teman, mengatakan aku benci kamu, inna subuh aku subuh inna baru membanting bara atau menolak bicara dengan seorang dan bersetua di mana orang dulu atau seorang imam orang berdosa semua imam buruk lima yang pernah berdosa imam berdosa kalau dibasik Tuhan. Jadi ada di sekolah minggu melumur kamu terlalu unang yang terpasik kamu apa yang dan anak-anak melumur kita kata terletak muruk Tuhan tersoni mendapat lagi. Jangan tidur dalam keadaan marah. Janganlah matahari terbenam sebelum baru marah. Jadi artinya di situ jangan bawa amarahmu sampai mana. Mulu berbeda rumahmu ada di sekolah minggu itu atau rumahmu. Tentu mulu berbeda doang di belakang. Tangan rumah ibu mulu berbeda. Maka mulu doang itu minta maaf. Jadi mulu doang ampunilah temanmu. Mengapa? Karena marah yang disimpan lama-lama akan membuat hati kita keras dan pahit. Subuh kita terus memberi pemantai melumpuh kita. Jadi keras hati memberi pemantai. Misalnya masih otak berbeda dengan si ulu diberi otak si ulu dijabkan. Ulu disiapkan si yang dosa untuk berbeda itu. Gaya berdosa masih otak. Tapi kalau orang itu hari memberikan sekolah minggu. Mulu marah yang mana berbuat dosa. Jadi Tuhan ingin kita berdamai sebelum tidur. Jadi sebelum mulut kita ikut tanya untuk Tuhan mulut orang ini turunkan positif. Maaf kepada Tuhan, maaf positif. Ikut sama ini untuk unang sampai mulut kita sebelum kita dibaga sama tapi kan mulut kita bersulit. Boleh jumpa sudah terjadi. Walau bersih boleh sifat kamu. Jadi kalau misalnya berbeda tentang masjid mulai pasal malam kita waktu masjid masuk baru tak maaf masjid kan nomor 3 bulan lagi. Jadi ampuni seperti Tuhan mengampuni. Ngaburu Tuhan di Bait Allah. Alani berjual di Bait Allah. Alai amal di Bait Tuhan memaafkan manusia. Dengan cara apa Tuhan menebus dosa manusia? Iya, bisa dibuka. Jadi Natal murid Tuhan ini, murid Tuhan bangsa Israel, orang Yahudi, 50 Tuhan itu mesti dosa di manusia, yaitu tersilap Tuhan. Alani dosa manusia. Jadi arung bahasa ilustrasi dia, cerita dia, siapa tahu nanti. Isi udah juga di sana. Isi udah juga di sana. Oh, siapa? Siapa masih terbanyak deh. Jadi, lama diuruki bapak kasih orang itu. Tapi kalau si orang ramai, baru orang kecil orang berarti. Sebelum orang mereka baru mereka sebenarnya. Oh, nanti. Jadi itu subuh masih orang. Masih sebuah rumah mati. Jadi dalam sebuah rumah di rumah di surat rumah untuk orang dibasi rumah surat ditulis mana sebuah rumah memiliki bapa anak berkeluarga kimar biang di rumah dibasi rumah mengatasi dituruni
turun di bangka. Pas puluh menit dari bawah kau orang sudah mana. Tapi sedikit pas puluh berdiri masih normal. Berjumpa masih normal Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Dalam mimpinya itu Tuhan Yesus dan berkata kepada Roman, apakah kamu tahu bahwa ayahmu juga mencintai kasihnya Yesus untuk si Roman? Jadi semenjak kredit Tuhan Yesus Roman jadi reda kepada si Roman dan guru si Roman memberi kebaikan. Jadi berenang bagi diri si Roman di sini pihak orang sendiri dan diberi bapak nanti. Jadi di belum si Roman bagi diubah ke tulisan dengan dibaca semua. Ayah, maafkan aku, kita sudah marah ataukah? Aku salah, aku marah kita sudah marah. Muruk memang berbapa anak di bawah sinar berpihak. Alai, tapi sebenarnya aku hanya kecewa. Kita sudah marah untuk berbapa. Kalau mana biar keluar berbulan di sekolah SD, habisnya kalau sudah berbulan, cukup marah berbapa. Jadi dibaca bapak dibaca bapak surat di rumah. Jadi turun mau, ini marah berikan rumah. Ini masih rumah 2000 asal biasa. Jadi hijab saati belajar masih rumah. Tembui kami bukti bapak ini narasi rumah. Mulu-mulukan atau bapakku, kalau yang marah sumur terus bapakku berdosa pada rumah. Jadi aroma belajar di wadaro, turun belajar di wadaro semua sekaya tu. Berjuluk marah itu wajar, tapi jangan sampai kita berbuat dosa karena marah. Sama-sama kita ucapkan, marah itu wajar. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Karena marah. Yang kedua, selesaikanlah masalah hari itu juga. Jangan tidur dengan hati yang panas. Yang ketiga, belajarlah mengampuni. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi mulu-mulu kita turun mantap, itu tak ampuni malu mantap, belum berdosa. Karena orang itu Tuhan memberi dia belum berdosa kan? Jadi Tuhan ingin lumur orang itu belum memberi maka adik-adik sekolah minggu, tenang perasaan, dan Allah membuka rumah, jadi berdamai. Dan setiap saat mengasihi orang lain, mereka pasti akan mengasihi kita juga. Jadi kalau kita mempunyai hati seperti itu, maka Tuhan akan senang tinggal di dalam kita dan kita akan hidup lebih bahagia. Jadi mulu roha na oro rohamu apa rohamu na lasin orang itu Amerika. Jadi boleh sudah leo mulu kutulunganmu maaf kepada Arong isu berbeda. Arong nanggur tulungan ada so. Iya. Alana soniro dari arong tuwada dari garis sekolah itu. Ada amin. Ya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu kami sering merasa marah dan kadang kami membiarkan marah itu membuat kami berdosa. Tapi hari ini kami mau berubah. Ajari kami untuk cepat mengampuni, untuk menenangkan diri dan tidak menyimpan dendam. Kami mau belajar seperti Engkau Tuhan yang tetap mengasihi bahkan ketika Engkau disakiti oleh orang lain. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.